Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhatu Solihah. Saya dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan jurusan Pendidikan Psikologi atau yang sering teman-teman dengar dengan jurusan BK. Saya dari angkatan 2021 dengan NIM 15 2021 0041. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu MK Manajemen BK ini, yaitu Ibu Nurul Fajri, atas kesempatannya saya untuk menyampaikan sedikit materi pada kali ini. Oke, langsung saja saya masukkan slide-nya. Oke, judul materi yang akan saya bawakan yaitu pengelolaan pelayanan konseling dalam ragam pola manajemen. Pola yang akan saya jelaskan yaitu pola POAK. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, sebuah organisasi yang baik ini ditandai dengan baiknya manajemen pengelolaan organisasinya tersebut. Nah, dalam manajemen sebuah organisasi secara umum ini terdapat 4 unsur, yaitu POAK, P-nya itu planning, O-nya ini organizing, A-nya itu actuating, dan C-nya ini controlling. Nah, keempat unsur manajemen inilah yang membuat sebuah organisasi berjalan dengan baik atau memperoleh hasil yang maksimal. Nah, BK ini juga kan termasuk organisasi gitu. Karena itu, artinya BK ini memang seharusnya memiliki manajemen yang baik dalam pengorganisasiannya. Kemudian manajemen BK ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan adanya kesatuan perintah di antara pelaku BK. Dan ini diperlukan supaya pelayanan dalam BK ini menjadi terarah dan dapat dievaluasi gitu. Kemudian hasil evaluasi itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan ke tingkat yang selanjutnya. Pelaksanaan POAK dalam BK ini sama saja seperti organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Yang membedakannya itu cuman objeknya aja. Kalau di perusahaan misalkan fokusnya kepada karyawan yang membuat produk. Nah, kalau misalkan dalam BK fokusnya ini kepada pelaksanaan layanannya gitu ya. Oke, buat lebih jelasnya kita ganti slide lagi, masuk kepada pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu makna manajemen pelayanan konseling. Dalam konteks pelayanan BK, manajemen pelayanan konseling berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan BK dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan BK juga berarti bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan pelayanan BK dengan melaksanakan fungsi-fungsi POAK tersebut. Pelayanan BK meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan nih mengapa manajemen itu diperlukan dalam dunia pelayanan BK ini. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen dalam pelayanan BK itu harus ada karena untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ini untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan apabila ada gitu ya. Jadi manajemen ini diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dengan para guru dan pihak-pihak lainnya gitu. Jadi kalau ada yang bertentangan itu, nah fungsi manajemen BK POAK ini untuk menyeimbangkan gitu. Jadi tidak ada yang berbeda-beda lagi karena kita harus mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga ini untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi itu untuk menyelesaikan suasana pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran dan masukan. Kemudian efektivitas baru kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
Nah, untuk kepala sekolah yang efektif atau koordinator layanan BK yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah atau tujuan BK tersebut. Oke, next, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada slide yang ini saya akan menjelaskan unsur pengelolaan. Jadi, unsur-unsur pokok pengelolaan sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli gitu perlu diterapkan pada setiap kali penyelenggaraan kegiatan layanan, yaitu POAK. POAK itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan persiapan permulaan ke arah pencapaian tujuan. Pencapaian merupakan proses untuk mempersiapkan mengenai sistem, taktik, teknik, metode, personalia, dan fasilitas yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan dalam BK akan sangat menentukan proses dan hasil layanan BK itu sendiri. Pelayanan BK sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan langkah lanjut setelah perencanaan dilakukan. Langkah ini merupakan pengaturan lebih lanjut tentang jenis-jenis pekerjaan, alokasi tugas, personalia yang menjalankan pekerjaan, biaya, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Wujud kegiatan organizing adalah proses pengaturan, penyusunan, dan pengorganisasian. Dengan pengorganisasian, semua prasarana dan sarana yang telah diperlukan sedapat-dapatnya telah menjadi siap pakai dan siap jalan. Pengorganisasian dalam pelayanan BK merujuk bagaimana pelayanan BK dikelola dan atau diorganisasi. Dengan pengorganisasian tersebut, prasarana dan sarana yang diperlukan sedapat-dapatnya telah menjadi siap pakai dan siap jalan. Kemudian yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menggerakkan seluruh sumber daya dalam aktivitas mencapai tujuan berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah diorganisasikan. Tindakan-tindakan yang memungkinkan semua tugas dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya inilah yang disebut dengan penggerakan atau proses penggerakan. Tindakan-tindakan yang memungkinkan semua tugas dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya yang disebut dengan proses penggerakan. Dalam pengelolaan, satuan lembaga pelaksanaan meliputi keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan BK yang telah tersusun dalam program tersebut. Kemudian yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Penilaian dilaksanakan terhadap pelaksanaan proses layanan dan juga hasil dari layanan yang telah dilaksanakan. Dalam tahap penilaian, pemahaman penilaian secara sempit menyangkut penilaian hasil, sedangkan secara luas, penilaian mengandung unsur pengembangan dan pembinaan. Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan BK mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas-aktivitas pelayanan BK pun mendapat pengawasan dan penilaian gitu. Setelah dilakukan penilaian, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut. Karena sebaik-baiknya penilaian tidak akan memiliki makna guna ketika tidak dilakukan tindak lanjut gitu. Dengan demikian, unsur pokok dalam pengelolaan pelayanan konseling pada POAK Plus, South Carolina Guidance and Counseling Writing Team. Jadi, evaluation is a process for determining the effectiveness of the guidance and counseling program. The purpose of evaluation is to provide data and a vehicle for drawing consolation
and making decisions, recommendations, and plans to improve and revise the guidance and counseling program and the personnel in implementing the program. The evaluation process should be systematic, comprehensive, and ongoing. Jadi kata tim penelusuran BK pada Carolina bagian selatan, evaluasi adalah proses untuk menentukan efektivitas program BK. Tujuan evaluasi adalah untuk menyediakan data dan sarana untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan, rekomendasi dan rencana untuk memperbaiki dan merevisi program BK serta personil pelaksana program. Proses evaluasi harus sistematif, komprehensif, dan berkelanjutan. Jadi POAK Plus ini berkelanjutan gitu untuk mengevaluasi pada selanjutnya. Oke, next slide selanjutnya, pengelolaan dalam satuan lembaga di sekolah atau madrasah. Dalam lembaga seperti sekolah atau madrasah, pengelolaan pelayanan konseling tetap merupakan penerapan POAK atau POAK Plus. Yang dimaksudkan adalah tindak lanjut yang dapat meliputi upaya pengembangan dan pembinaan serta penguatan pelaksanaan layanan atau kegiatan pendukung untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Yang pertama, ada kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BK, sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Kepala sekolah dalam hal ini dapat secara langsung mengawasi pelaksanaan BK. Kepala sekolah juga bisa menjalin berbagai hubungan atau relasi dengan berbagai pihak, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BK di sekolah, dan memberikan kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Kemudian yang kedua ada konselor. Konselor memiliki tugas memasyarakatkan kegiatan BK terutama kepada siswa, merencanakan program BK bersama koordinator BK, merumuskan persiapan kegiatan BK, kemudian melaksanakan layanan BK terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan BK, kemudian menganalisis hasil evaluasi, kemudian melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian, kemudian mengadministrasikan kegiatan BK, kemudian mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing atau kepada kepala sekolah. Kemudian menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak mulia, seperti beribadah, jujur, bertanggung jawab, sabar, disiplin, respek terhadap pimpinan, kolega, dan siswa, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi itu tugas konselor atau khususnya kita sebagai konselor. Hal tersebut harus kita terapkan gitu, karena itu merupakan tugas seorang konselor di sekolah atau madrasah pada umumnya. Kemudian yang ketiga ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bertugas membantu memasyarakatkan layanan BK kepada siswa, kemudian melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling, mengalih tangankan atau merujuk siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing, kemudian mengadakan upaya tindak lanjut layanan BK atau program perbaikan dan program pengayaan atau remedial teaching. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan BK dari guru pembimbing, lalu membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan BK, serta menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau berinteraksi dengan siswa, seperti bersikap respek kepada semua siswa, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya, atau berfungsi sebagai uswah hasanah. Kemudian yang keempat ada wali kelas.
Wali kelas ini bertugas membantu guru pembimbing dalam melaksanakan layanan BK yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk mengikuti layanan BK, kemudian memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling, serta menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada TU. Tapi TU yang dimaksud di sini harus berpuak, harus mengikuti program layanan BK ini. Jadi TU-nya itu tidak boleh sembarangan. TU untuk tugas ketatausahaan perlu dipahami bahwa jadi TU ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Pengorganisasian pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditunjukkan bagi optimalnya bimbingan konseling tersebut. Sederhananya maksudnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, jarak antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaan tidak terlampau panjang gitu. Keputusan dapat dengan cepat diambil tetapi dengan pertimbangan yang cermat, dan pelaksanaan layanan atau kegiatan bimbingan konseling terhindar dari urusan birokrasi yang tidak perlu. Kemudian luwes dan terbuka sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik. Oke, yang selanjutnya agar pengorganisasian kegiatan BK dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, maka beberapa hal perlu diperhatikan gitu. Menurut Soekardi pada tahun 1995, diantaranya yaitu semua personil sekolah. Personil sekolah ini semuanya meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. Yang kedua ada mekanisme kerja, yaitu pola kerja atau prosedur kerja bimbingan dan konseling harus tunggal sehingga siswa tidak menjadi bingung karena adanya berbagai bentuk layanan bimbingan dan konseling yang serupa dan dilaksanakan oleh petugas yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing petugas yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah harus dirinci dengan jelas, sehingga masing-masing petugas bimbingan akan dapat memahami dan mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Oke, lanjut pada pembahasan berikutnya. Penilaian hasil layanan menurut Pak Yitno dalam Amirah Diniati 2012-272 mengungkapkan sasaran evaluasi BK berorientasi pada perubahan tingkah laku, termasuk di dalamnya pendapat, nilai, sikap, serta perkembangan siswa. Nah, oleh karena itu, evaluasi BK tidak dapat diberikan dalam bentuk ulangan, pemeriksaan hasil pekerjaan rumah, tes atau ujian, melainkan diberlakukannya dalam proses pencapaian kemajuan perubahan tingkah laku dalam perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya, kriteria keberhasilan pelayanan konseling kepada murid dalam satuan lembaga menurut Kustor Partowisastro dalam Amirah Diniati 2012-278. Yang pertama yaitu menerima diri sendiri. Jadi menerima diri sendirinya itu baik menerima mengenai kekuatan dia maupun kelemahannya dia. Jika berhasil dia menerima diri dia apa adanya gitu, sehingga dapat membuat rencana untuk menentukan cita-cita dan membuat keputusan-keputusan yang realitas. Kemudian yang kedua, memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai dunia dan sekitarnya gitu, sehingga dapat memperoleh tingkat sosial yang selaras dalam pergaulannya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami dan memecahkan masalahnya sendiri.
Jadi kalau ada masalah-masalah yang rumitnya sama atau dia udah pernah konsultasi gitu, setidaknya dia bisa memecahkan masalahnya dengan sendiri gitu. Kemudian yang keempat, dapat memilih secara tepat dan menyelesaikan program studi dan berhasil sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi dia bisa menyelesaikan program studi dan berhasil gitu, dan itu juga merupakan kemampuannya dia gitu, dari kemampuan dia gitu. Yang kelima itu dapat memilih pendidikan lanjutan secara tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi minatnya apa, bakatnya apa, dia tahu. Jadi dia nggak salah masuk pendidikan buat selanjutnya gitu. Yang keenam itu dapat memilih rencana dan kerja atau jabatan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Nah, ini juga sama dengan masuk ke perguruan tinggi gitu. Masuk kerja juga harus sesuai minat dan bakatnya. Jadi jika pelayanan konseling berhasil, konseling kita itu bisa menentukan pilihannya gitu, menentukan rencana untuk selanjutnya gitu. Kemudian yang ketujuh itu memperoleh bantuan khusus dalam mengatasi kesulitan belajar sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kepribadiannya secara menyeluruh. Kemudian yang kedelapan itu memperoleh bantuan dan pelayanan dari orang atau badan lain di luar sekolah gitu, untuk memecahkan masalahnya yang tidak mampu dipecahkan dengan pelayanan langsung dari sekolah. Oke, pembahasan yang terakhir tadi udah selesai. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi manajemen pelayanan BK berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan BK dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tadi di POAK ini bersama dengan organisasi tersebut. Unsur-unsur pokok pengelolaan sebagaimana telah diberikan para ahli manajemen gitu, perlu diterapkan pada setiap kali penyelenggaraan kegiatan layanan atau layanan pendukung dalam BK, yaitu kan tadi POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, masing-masing komponen di sekolah atau madrasah menyelenggarakan POAK harus sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Guru harus berPOAK untuk fokus tugas PMP melalui pengajaran. Kemudian konselor berPOAK untuk fokus kepada tugas KES melalui modus pelayanan konseling. Kemudian wali kelas berPOAK tugas administrasi kelas gitu. Kemudian TU berPOAK untuk tugas ketatausahaan, dan pimpinan sekolah atau madrasah harus berPOAK untuk mengarahkan dan mengendalikan terlaksananya tugas pokok masing-masing komponen. Setiap penyelenggaraan layanan konseling dituntut menghasilkan sesuatu secara signifikan, menunjang pengembangan KES dan atau penanganan KES T pada diri subjek yang dilayani. Keberhasilan layanan yang dimaksud itu difokuskan pada aspek-aspek acuan, kompetensi, usaha, dan rasa. Oke, baik, segitu aja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau penyampaian materi yang kurang tepat atau terlalu cepat. Boleh komen aja, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.